Halo semua, balik lagi di channel Tepanaka Chemistry dan selamat tahun baru bagi kita semua. Nah, di awal tahun di bulan Januari ini akan ada lomba yang sangat besar sekali. Ya, lumayan terkenal ya, mungkin satu tingkat di bawahnya OSN, yaitu Oktan atau Kristal ITB 2020. Nah, di lomba ini soal-soalnya bisa dibilang sangat sangat sulit ya, bisa dibilang sulit banget, sedikit lebih sulit, atau ya beberapa ada yang sangat jauh lebih sulit daripada OSN. Nah, untuk pembahasannya kalian bisa cari di website saya di tepanaka.com. Saya sudah bikin pembahasan untuk perempat final untuk 10 soal esai dari tahun 2020 ya. Dan untuk pilihan gandanya saya tidak bikin kunci jawabannya karena satu, pilihan ganda itu terlalu banyak, dan dua, menurut saya kurang worth it untuk belajar pilihan ganda doang. Karena yang menentukan kalian juara atau enggak di lomba ini itu bukan pilihan ganda ya, lebih ke arah esainya. Dan kalau kalian bisa ngerjain esainya, kalian pasti bisa ngerjain pilihan gandanya. Jadi kita akan bahas beberapa soal aja. Yang saya akan bikin video akan beberapa soal aja. Sisanya kalian tinggal cek di website saya ya. Semua sudah saya upload di tepanaka.com. Dan kali ini saya akan membahas yang nomor 4 di video ini karena ini cukup instruktif ya, karena ini adalah soal tentang pelarut non air di sini. Soalnya seperti ini ya. Krom merupakan salah satu unsur golongan transisi yang memiliki bilangan oksidasi yang cukup bervariasi. Bilangan oksidasi krom dimulai dari 0 hingga plus 6. Senyawa dari unsur krom sangat bermacam-macam, salah satunya adalah natrium kromat Na2Cr2O7 yang digunakan sebagai bahan pengoksidasi yang cukup kuat. Selain itu, krom juga dapat membentuk ikatan antar sesama krom dalam beberapa senyawa kompleks. Ini adalah kompleksnya dan merupakan contoh senyawa yang menunjukkan adanya ikatan antar krom. Berikut adalah struktur dari kedua senyawa di atas. Ini adalah gambarnya. Sebenarnya penjelasan yang ini nggak ada nyambung-nyambungnya dengan soal di bawahnya ya. Kita langsung saja. Di dalam air, Cr3+ mengendap sebagai CrOH3 pada pH 7 membentuk CrH2O6 kali 3+ dalam suasana asam dan CrOH4- dalam suasana basa. Tuliskan spesi Cr3+ yang ada di dalam pelarut NH3 cair pada suasana asam, basa, dan netral. Nah, ini adalah suatu materi yang kemungkinan besar kalian belum tahu ya. Itu adalah materi pelarut non air. Nah, di air sendiri kita definisikan asam itu sebagai H+, basanya itu sebagai OH-. Sebenarnya kalau di pelarut lain itu nggak seperti itu ya. Misalnya di pelarut NH3 asamnya itu bukan H+, bukan H3O+, tapi melainkan adalah NH4+. Jadi asam di sini adalah spesi penerima elektron, sedangkan basa adalah spesi pendonor elektron. Nah, kalau di air kebetulan penerima elektronnya adalah H3O+, pendonornya adalah OH-. Sementara kalau di NH3 sebenarnya mirip dengan air, cuma sedikit berbeda ya. Jadi kalau di NH3 spesi asamnya itu adalah NH4+, dan spesi basanya adalah NH2-. Sehingga kalau dalam suasana asam, Cr ini akan ya kira-kira sama dengan air lah ya. Dalam suasana asam dia akan membentuk CrNH3 6 kali 3+. Sedangkan kalau dalam suasana basa dia akan membentuk CrNH2 4 kali minus di sini. Sama ya. Dan dalam suasana netral dia akan membentuk CrNH2 3 kali. Kira-kira seperti itu. Dan di sini asam basa netralnya adalah kita definisikannya dalam pelarut amonia ya, bukan dalam pelarut air ya. Tuliskan spesi Cr3+ yang terbentuk jika NH4Cl dan CrCl3 dilarutkan dalam NH3 cair. Nah, NH4Cl ini dia punya ion NH4+, di mana di pelarut amonia NH4+ adalah spesi asamnya menggantikan H3O+ dalam air ya. Sehingga kita bisa bilang kalau reaksi ini berada dalam suasana asam pada pelarut NH3, kira-kira seperti itu. Sehingga spesi Cr yang terbentuk tentunya adalah yang ada 3+-nya, yaitu CrNH3 6 kali 3+. Sehingga reaksinya di sini soal B apa? Tuliskan spesi Cr yang tuliskan spesi Cr yang terbentuk ya. Spesi Cr yang terbentuk adalah CrNH3 6 kali 3+. Kira-kira begitu. Untuk soal C, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi jika KNH2 dan CrCl3 dilarutkan ke dalam NH3 cair. Nah, KNH2 ini adalah basa ya dalam pelarut amonia ya, karena dia ada ion NH2 minusnya. Sehingga reaksinya nanti dia akan membentuk spesi yang ada minusnya di sini, yaitu CrNH2 4 kali minus. Sehingga reaksinya adalah 4KNH2 tambah CrCl3 dalam pelarut amonia ya. Di sini saya tulisnya Am. Akan menjadi KCrNH2 4 kali ditambah 3KCl. Nah, KCl ini adalah spesi
garam dalam pelarut amonia, di mana garamnya terbentuk dari asam kuatnya yaitu NH4Cl dan basanya yaitu KNH2. Kira-kira begitu. Selain dengan NH3, Cr3+ juga dapat membentuk kompleks dengan ion oksalat, etilen diamin, dan ion klorida. Terdapat 3 contoh senyawa kompleks Cr3+ dengan ligan tersebut yaitu K3CrOx2 kali Cl2 dan seterusnya ya. Tuliskan nama Ayupak dari ketiga senyawa kompleks tersebut. Saya sebenarnya kurang suka ya dengan soal-soal penamaan ya. Saya nggak terlalu pintar dalam penamaan. Kalian bisa lihat di sini. Untuk jawabannya adalah yang pertama adalah kalium diklorodioksalato kromat 3. Nah, di sini kaliumnya yaitu kationnya kalian sebutkan duluan. Kemudian kloro dan oksalat, klornya di sini kita tambahin O ya, karena klor di sini muatannya negatif sehingga pakai huruf O, jadi dikloro dioksalato. Nah, oksalatnya juga karena dia bermuatan negatif kita tambahin O di belakangnya. Dan kloronya disebut duluan karena dia dalam bahasa Inggris dia dimulai dengan huruf C, sedangkan oksalat dimulai dengan huruf O, sehingga C-nya dibaca duluan ya, sehingga kalium diklorodioksalato kromat. Nah, ini di sini kita tambahin at karena kromnya adalah spesies anion di sini, anion kompleks ya, sehingga kita pakai tambahan at di belakangnya, dan kita tambahkan bilangan oksidasinya yaitu 3. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua ini beda karena kromnya di sini dia tidak berperan sebagai anion kompleks, tapi dia adalah sebuah kation kompleks, sehingga kita nggak tambahin at di belakangnya. Senyawa ini adalah dikloro bis etilen diamin krom 3 klorida. Nah, kenapa di sini kita pakai bis? Kenapa kok kita nggak pakai di? Karena kalau kita sudah punya sesuatu yang ada di-nya, misalnya di sini etilen diamin, kita harus pakai penamaan dengan bis, kemudian tris, tetrakis dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu K3CrCl6 yaitu kalium heksaklorokromat. Ini sih paling mudah di antara ketiganya untuk penamaannya. Kemudian soal E, gambarkan ketiga ion kompleks tersebut. Ini gambarnya saya sudah sediakan di website saya. Ada 2 isomer ya untuk yang kompleks dengan oksalat dan kompleks dengan etilen diamin. Kalian bisa gambarkan cis atau trans. Sedangkan untuk yang CrCl6 ada 1 isomer saja di sini. Dan semuanya kromnya adalah oktahedral ya di sini ya. Oke, kita langsung ke soal F kalau gitu. Selain itu Cr3+ juga dapat membentuk kompleks dengan ion siano, air dan amonia membentuk kompleks K3CrCl6, CrH2O6 kali Cl3 dan CrNH3 6 kali Cl3. Urutkan besarnya energi pembelahan orbital dari yang paling kecil hingga yang paling besar dan jelaskan. Nah, di sini energi pembelahan orbital itu tergantung dari kekuatan medan ligannya ya. Dan kekuatannya itu kalian bisa cari di deret spektrokimia. Nah, menurut deret spektrokimia kalian bisa cari di Google aja, kalian bisa ketik deret spektrokimia. Nah, di deret spektrokimia atau spectrochemical series kalian bisa lihat kekuatan ligannya di sini, dimana kita tahu bahwa Cn- itu adalah paling kuat, kemudian diikuti dengan NH3, kemudian diikuti dengan H2O di sini. Nah, di soal ini berarti Cn yang kompleks dengan Cn, dia energi pembelahan orbitalnya adalah yang paling besar, kemudian diikuti dengan NH3 dan diikuti dengan H2O. Kira-kira begitu ya. Jadi Cn yang paling besar, diikuti NH3, diikuti dengan H2O. Berdasarkan deret spektrokimia. Oke, kita langsung ke soal Q. Tuliskan konfigurasi elektron ion Cr3+. Ini gampang banget, kalian pasti sudah belajar di SMA. Dan kalau kalian nggak bisa ngerjain ini, waduh, jangan ikut oktan sih kalau saran saya ya. Kok nggak bisa ngikut nulis konfigurasi elektron ion, jangan ikut oktan, belajar dulu. Kemudian kita ke soal H. Tuliskan konfigurasi elektron ion Cr3+ dalam bentuk T2G dan Eg pada ion kompleks CrH2O6 kali 13. Nah, Cr3+ ini adalah suatu kompleks D3 ya, kompleks D3 di mana elektronnya itu semuanya akan ada di T2G atau orbital yang lebih bawah. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah T2G dengan kita kasih pangkatnya 3 di sini. Gitu ya cara nulis untuk konfigurasi dalam T2G-nya. Dan kalau misalnya dia ada elektron di orbital Eg, maka kita bisa tulis Eg pangkat jumlah elektronnya, kira-kira begitu ya. Jika diketahui secara eksperimen besarnya energi pembelahan orbital delta
CrH2O6 kali 13 besar 7500 cm pangkat min 1 ini adalah satuan bilangan gelombang. Apa ya namanya? Bilangan gelombang kalau nggak salah ya namanya ya. Tapi ini kalian bisa konversi langsung ini karena bilangan ini berbanding lurus dengan frekuensi, sehingga berbanding lurus dengan energi, kalian bisa kira-kira konversi langsung ya. Hitunglah besar CFSE dalam satuan cm pangkat min 1 dari ion kompleks tersebut. Nah, energi pembelahan orbitalnya sebesar 7500 cm pangkat min 1. Itu delta ok ya, nilai delta oknya. Nah, tiap elektron pada orbital T2G itu berkontribusi sebanyak minus 0,4 delta ok. Jadi kalau ada 3 elektron, delta oknya akan berubah sebesar 1,2 kali delta ok ya, sehingga besar CFSE-nya adalah 9000 cm pangkat min 1, 1,2 delta ok ya. Kira-kira begitu untuk pembahasan perempat final oktan ITB nomor 4 ya di sini ya. Untuk nomor-nomor lainnya kalian bisa langsung cek di website saya, dan semangat berjuang menghadapi oktan ITB dan selamat tahun baru bagi kita semua. Bye bye.